timnas Indonesia di awal babak pertama, 15 menit pertama sempat memberikan serangan berbahaya kepada timnas Australia, yaitu ada beberapa peluang, yang mana pertama peluang dari Jai Ijes dan yang kedua peluang penalti dari Kevin Dix. Namun sayang gagal menciptakan gol lewat dua peluang tersebut. Welcome to channel Progressive Football. Kembali lagi di segmen bedah pertandingan. Di segmen kali ini gue akan membedah pertandingan secara terperinci antara timnas Indonesia yang melawan timnas Australia. Sebelum gue lanjut video ini, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar membantu perkembangan channel Progressive Football. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan berita terbaru, update-update dari channel Progressive Football. Pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Australia yang menjamu tamunya timnas Indonesia menggunakan formasi 5-2-3, yang mana ada dua sosok sentral di timnas Australia, yaitu dua gelandangnya Irvin dan O'Neill. Mereka itu sebagai dua sosok sentral yang menjadi pengatur serangan dan pengatur bertahan, yang mana mereka berdua mengomandoi rekan-rekannya. Sedangkan timnas Indonesia sebagai tim tamu menggunakan formasi 4-3-3, yaitu yang mana tiga gelandang tengahnya Calvin Verdong, Tom Haye, dan Nathan Chuaon. Sedangkan tiga strikernya yaitu Marcelino Ferdinand, Rafael Schreck, dan Ole Romeni. Tonton sampai habis video ini, kita akan bedah pertandingannya. Let's go. Nah, di sini bisa kita lihat peluang pertama dari timnas Indonesia, yaitu tendang bebas yang diambil oleh Calvin Verdong dan berhasil disundul oleh Jai Ijes. Nah, di sini langsung tepat pada Jai Ijes. Namun sayangnya digagalkan oleh kiper Australia. Dan di sini kita lihat skema sebelum terjadinya Rafael Schreck dilanggar di kotak penaltinya Australia. Di sini ada Calvin Verdong mengoper kepada Jai Ijes, lalu bisa kita lihat di sini Jai Ijes mengoper kepada Tom Haye, dan Calvin Verdong melakukan scanning sebelum menerima umpan dari Jai Ijes, dan Tom Haye mengarahkannya langsung memberikan umpan ke depan. Nah, di sini Calvin Verdong langsung memberikan umpan ke depan, dan umpannya sangat akurat sekali yang bisa diterima oleh Rafael Schreck. Nah, ini pentingnya scanning pada saat sebelum melakukan umpan terobosan. Di sini Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Nah, di sini Kevin Dix sebagai algojo yang mengambil tendangan penalti timnas Indonesia gagal mengeksekusinya. Pada menit ke-15, timnas Indonesia mendapatkan serangan dari tendangan sudut. Namun sayangnya di sini Nathan Chuaon membuat pelanggaran yang percuma karena cara menghalaunya pun salah. Dia menarik badannya pemain Australia. Coba kalau misalkan dia mengganggunya itu pada saat duel udara, bukan saat berlari. Ini menjadi kerugian besar untuk timnas Indonesia, dan di sini malah petakannya timnas Indonesia dimulai menit ke-15 ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, dia tadi tuh melanggar pemain Australia dengan cara menariknya. Yang gue heran dari seorang Patrick Kluivert, yaitu ketika timnas Indonesia mendapatkan penalti malah tersenyum, bukan dia seperti protes atau apalah, dia malah tersenyum lebar seolah-olah dia mendapatkan bayaran judi lah, karena indikasinya dia sebelum menjadi pelatih Indonesia mempunyai hutang judi. Apakah di balik semua ini Patrick Kluivert juga terlibat? Ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai seorang pelatih kepala, dia malah senyum-senyum ketika timnya mendapatkan hadiah penalti. Kita lihat proses gol keduanya timnas Australia. Yang di sini timnas Australia sudah siap melakukan penyerangan balik, melakukan serangan balik, yang mana di sini pemain timnas Indonesia hanya mengepres ya, tidak berusaha merebut. Dan di sini Jai Ijes berusaha mengepres, namun di sini terjadi kesalahan, yaitu Tom Haye mengoper bola ke belakang, yang mana pemain belakang Indonesia yaitu ada Mas Hilgers di sini terlalu maju ke depan sehingga terjadinya miskomunikasi.
Di sini, Masilgers tidak bisa mengejar bola. Dan akhirnya terjadi gol kedua untuk timnas Australia. Yang mana gol kedua ini menjadi catatan karena terlalu majunya pemain belakang timnas Indonesia hingga setengah lapangan. Dan untuk gol ketiganya timnas Australia, di sini terlihat Nathan tidak begitu mengepres pemain Australia yang bernomor punggung 7 ini. Hanya membayangi saja dan membiarkannya terjadi celah kosong di depan kotak penaltinya timnas Indonesia. Dia menari-nari di sini pemain Australia tanpa dikawal ketat, tanpa berusaha merebut bolanya Nathan Chuawan ini. Kita lihat di sini. Nah, ngoper kepada Irvin. Di sini Nathan Chuawan tidak berusaha menutup ruang, tetapi membiarkannya dan Irvin mencoba mengoper kepada rekannya. Nah, ada celah di sini. Nah, setelah terjadi bola pantulan, Nathan hanya berdiam diri di belakangnya Irvin. Tidak melakukan press sama sekali sehingga Irvin dengan bebas menendang bola. Dan saat terjadi blunder, di sini telat terjadi celah yang sangat jauh antara pemain bertahan Kelvin Verdong, Jay Ajax dan Kevin Dick. Irvin mendapat bola rebound yang sangat bebas juga, tidak ada pengawalan. Nah, terjadi gol ketiga timnas Australia. Setelah tertinggal 3-0, timnas Indonesia berusaha menyerang untuk mengejar ketertinggalannya. Namun pemain Australia ini menggunakan formasi 5-4-1 yang mana ada 5 di belakang, 4 di tengah hingga menutup ruang, menutup pemain-pemain timnas Indonesia melakukan operan-operan pendek. Di sini kecerdasannya hanya meninggalkan satu pemain depan, yaitu pemain bernomor punggung 15. Kita lihat di sini. Tom Haye pun bingung, akhirnya mengoper kepada Marcelino. Bisa kita lihat di sini baru terbuka ruang sedikit. Namun di sini sudah ada antisipasi dari pemain Australia untuk mengejar Dean James. Karena tahu ada pergerakan dari Dean James. Nah, kan tertutup lah celahnya. Di sini bisa mengganggu sedikit, mengurangi resiko terjadinya umpan yang akurat. Di sini, pinternya pemain Australia ini sangat fokus sekali dalam pertahanan. Bisa switch position untuk bertahan. Di sini Marcelino saja sampai tidak ada celah dan akhirnya mengoper kepada Dean James lagi. Nah, Dean James tidak ada celah lagi karena langsung ditutup oleh pemain Australia. Celah untuk mengoper tidak ada, ya itulah kehebatannya timnas Australia dalam pertahanan. Setelah tertinggal 3-0 di babak pertama, pemain timnas Indonesia di babak kedua ini langsung melakukan serangan-serangan. Namun sayangnya di sini karena ada faktor X, yaitu Nathan Chuawan tidak perform, dia seperti kebingungan di lini tengah. Ini membuat aliran-aliran bola pemain timnas Indonesia itu mati. Hanya mengandalkan Tom Haye saja. Dan gitu, setelah direbut, lini tengah Indonesia itu tidak bisa menutup ruang. Yang Nathan Chuawan diandalkan untuk merebut bola tetapi tidak menjalankan tugas tersebut. Kita melihat betapa buruknya Nathan Chuawan di babak pertama, tetapi tidak ada perbaikan di babak kedua. Nathan Chuawan tetap dimainkan hingga menit ke-75 dan baru memasukkan Ivar Jenner. Seharusnya mulai dari awal babak kedua itu sudah terlihat pelatih harus bisa evaluasi, yang katanya ahli taktik. Kenapa tidak evaluasi dari Nathan Chuawan? Ini hanya memberatkan Tom Haye bekerja sendirian di lini tengah. Kalau Ivar Jenner atau Joey Pelupesi dimasukkan, itu mungkin akan memperingan pekerjaannya Tom Haye. Di sini kita lihat ya cara bertahannya timnas Australia saat timnas Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Di sini 9 pemain, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pemain ini melakukan bertahan total sehingga menyulitkan para pemain timnas Indonesia untuk mendapatkan bola dan hanya menyisakan Irvin untuk menghalau, menjaga di depan bola ini. Kita lihat lari secara bersamaan 9 pemain ini untuk mengantisipasi bola-bola atas timnas Indonesia.
Di menit ke-60 kita diperlihatkan cara menyerang baliknya timnas Australia, yaitu step by step, yang mana ketika pemain timnas Australia sudah dipastikan mendapat bola, pemain tengah hingga pemain sayap-sayapnya itu membantu pergerakan, jadi tidak ada terputusnya serangan tersebut. Kita lihat secara bersama. Nah ini, mendapatkan bola, pemain-pemain ini langsung lari, yang dari belakang ini langsung membantu penyerangan, jadi tidak kekurangan orang di saat melakukan penyerangan. Sedangkan timnas Indonesia telat melakukan transisi permainan dari menyerang ke bertahan. Di sini bisa kita lihat. Nah, pemain Australia langsung berlarian. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain berlarian, dan ada satu pemain sayap Australia di sebelah kiri ini tidak terkawal tapi sudah terpantau oleh Sandy Walsh. Di sini Goodwin melakukan operan, dia sebelumnya melakukan scanning kepada rekannya yang melakukan pergerakan dari samping, sehingga Goodwin bisa melakukan operan. Ini serangan balik yang terstruktur. Kita lihat secara bersama di sini. Goodwin melakukan scanning dulu, dia memperlambat temponya agar rekannya bisa masuk. Nah, di sini rekannya masuk. Untuk gol keempatnya Australia, kita lihat bersama di sini. Setiap pemain timnas Indonesia sudah menjaga, namun pemain Australia mendekati Martin Paes yang menghalangi pergerakannya. Di sini tidak ada pemain Indonesia yang berusaha untuk menjauhkan pemain Australia, malah mendiamkan saja sehingga Martin Paes mendorong. Dan di sini Nathan Chow berdiri bebas kalau kita lihat bersama. Dalam skema ini, dia bukannya membantu di depan gawangnya, karena ini tidak efektif. Nathan Chow berdiri di sini, tidak ada pemain Australia yang berada di depan kotak penalti. Seharusnya Nathan Chow membantu di kotak penalti di depan gawang ini. Nah ini akibatnya Sandy Walsh menjaga sendiri, dan posisi Sandy Walsh di sini sudah kalah. Sehingga pemain Australia ini berdiri dengan bebas untuk menyundul bola, dan terjadi gol keempat untuk Australia. Nah, seharusnya dari skema ini Nathan Chow itu membantu rekan-rekannya di depan gawang, bukan berdiri di area kotak penalti secara bebas. Nah ini yang saya maksud, kenapa Nathan Chow hanya berdiri sendiri di sini, padahal tidak ada pemain Australia. Kalau dia membantu pertahanan, mungkin akan beda ceritanya. Tidak terjadi gol, mungkin terjadi bola muntah, bisa dibuang ke depan. Karena di sini semuanya sudah fokus untuk menjaga para pemain Australia. Padahal pemain Australia di sini ada 4, tapi tidak ada antisipasi cadangan. Kalau lepas dari Sandy Walsh, Nathan Chow seharusnya berdiri di depan gawang untuk menjadi antisipasi cadangannya apabila lolos dari Sandy Walsh. Pada menit ke-73, timnas Indonesia mendapatkan peluang serangan balik, namun sayangnya kurangnya support dari rekan-rekan lainnya, yang mana hanya oleh Romeni di sini di depan, namun tidak ada backup lagi setelah bola melewati oleh Romeni. Kita lihat secara bersama. Nah ini dari Eleanor Reinders sudah menurunkan tempo, tapi Eleanor Reinders melakukan scanning, melihat pergerakannya Kevin Dix di sini. Langsung mengoper kepada Kevin Dix. Namun sayangnya tidak ada backup lagi selain oleh Romeni. Di sini Nathan Chow kurang maju, Marcelino kurang maju. Ini Nathan Chow ini sebenarnya apa? Dia berperan sebagai gelandang tapi kurang membantu penyerangan, kurang membantu pertahanan. Penempatan posisinya ini yang dimaksudkan kurang jam terbang, yaitu seperti ini. Pengasahan penempatan posisi itu sudah berkurang, mengolah bolanya juga berkurang, penempatan posisinya juga, instingnya sudah berkurang. Ya ini kekurangan dari Nathan Chow. Kita lihat ini operan Kevin Dix, tidak ada yang menyambut sama sekali. Padahal kosong itu. Akhirnya pada menit ke-78, timnas Indonesia berhasil memecah kebuntuannya, yaitu menjadi 1-4. Kita lihat bagaimana prosesnya. Proses terjadinya gol untuk timnas Indonesia, yang mana bola diawali dari Rizky Ridho yang memberikan umpan kepada Eleanor Reinders, memberikan pantulan bola kepada Kevin Dix, dan Kevin Dix juga langsung mengoper bola kepada Oli Romeni.
Dan dengan insting strikernya, oleh Romeni mengelabui satu pemain Australia dan langsung mencetak gol untuk timnas Indonesia. Dan untuk gol kelimanya timnas Australia itu prosesnya hampir sama dari tendangan sudut, yang mana kurangnya pengawalan, kurangnya antisipasi dari para pemain timnas Indonesia. Kalau melawan Australia kalah 5-1 di bawah asuhan Patrick Kluivert, berarti apa? Lebih bagus pada saat diasuh oleh Sintayong, yang mana bermain defensif, bermain mengandalkan serangan balik itu tidak buruk. Seperti Jose Mourinho ketika menghadapi Barcelona, dia melakukan parkir bus tetapi sekalinya melakukan serangan balik itu efektif. Dan berbeda setelah dilatih oleh Patrick Kluivert, mengandalkan total football, tapi setelah di depan itu tidak jelas arahnya kemana, semua pemain koordinasinya mati, terus tidak ada perbaikan di babak kedua, tidak ada pergantian pemain. Seharusnya dengan dipercepatnya naturalisasi João Pelupesi, seharusnya dia bisa dimainkan, bukan hanya jadi penghangat bangku cadangan. Dengan alasan apa? Alasan karena dia belum nyetel. Sama seperti Dean James saja bisa dipercaya, oleh Romeni bisa dipercaya. Kenapa João Pelupesi dengan segudang pengalamannya masuk meragukan? Masuk João Pelupesi kalah dengan Nathan Chuaon yang menit bermainnya kurang. Ini sangat disayangkan. Pak Erick Thohir mempercepat proses naturalisasinya, tapi tidak dimainkan di laga penting seperti ini. Jadi apa? Ya timnas Indonesia kesempatannya untuk menuju Piala Dunia 2026 yaitu semakin menipis. Karena tidak dimainkannya seperti itu. Kekalahan di lini tengah bukan diperbaiki, kita kalah di lini belakang bukannya ditambah di lini belakang, malah tetap mengandalkan total football yang tidak jelas alur permainannya seperti apa. Alasan chemistry, oke, chemistry, tapi di zaman Sintayong ada 1-2 pemain yang baru bergabung langsung menyetel tanpa alasan chemistry. Giliran sekarang alasannya chemistry semua. Terus alasannya pelatih baru, Australia juga pelatih baru, tapi tidak ada alasan, mereka langsung nyetel. Dan yang dipanggil pemain timnas Australia ini itu bukan pemain yang kemarin saat di GBK, hanya Irvin saja, terus sama kipernya. Yang lainnya bermain di Liga Australia dengan segudang pengalaman pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Ini seharusnya bisa lebih baik, tidak ada alasan chemistry. Jaijes, Tom Hai itu semuanya sudah bermain bersama beberapa pertandingan, seharusnya sudah hafal. Tapi yang anehnya kenapa Nathan Chuaon, Rafael Schreck dipasang, yang jelas-jelas menit bermainnya kurang. Oke, jadi sekian dari gue Iqbal, Progressive Football, dan ciao.